Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta hadza alimta annal af'ala al-ikhtiyariyata innama hiya ammaratun syar'iyyatun ala thawabi wal iqabi. Kalau kalian telah mengetahui ini, maka kalian akan tahu juga, selanjutnya akan tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba adalah pertanda syar'i atas akan datangnya pahala ataupun atas datangnya siksa. Artinya ketika telah kita ketahui pada episode dulu itu, mengetahui ini, yang dimaksud ini itu adalah orang sebetulnya dalam berbuat, baik itu berbuat yang benar maupun berbuat yang maksiat, dua-duanya itu tergantung pada ketentuan Allah. Terus bagaimana hubungannya dengan surga dan neraka? Dikatakan oleh penjelasan Tanwirul Qulub pada episode yang dulu, surga dan neraka, pahala dan siksa itu adalah anugerah dari Allah, itu adalah keadilan dari Allah. Artinya secara logis tidak terikat dengan perbuatan manusia. Gitu. Kalau sudah kita ketahui semacam itu, terus bagaimana hikmah dari berbuat baik yang dijanjikan pahala surga, berbuat maksiat yang dijanjikan siksa neraka? Kaitannya dengan itu adalah bahwa perbuatan jelek merupakan pertanda neraka, sebaliknya perbuatan baik merupakan pertanda surga. Hanya pertanda, jadi tidak mempunyai kepastian pasti orang itu akan begini, tidak begitu. Itu hanya tanda. Para netizen yang berbahagia, ini ajaran ini sungguh indah sekali, hanya mungkin agak rumit untuk difahami. Antara lain yang perlu kita pahami adalah, kalau menurut logika, orang yang perbuatannya adalah ditentukan atau tergantung, mestinya kan nggak usah dijalui pertanggungjawaban. Kan orangnya nggak bebas berkehendak hakikatnya. Nah, itu logika ekstrimnya begitu.
Terus diterangkan, iya, memang logikanya begitu. Tapi tetap orang yang perbuatannya tergantung, tidak bisa perbuatannya itu dikendalikan oleh dirinya sendiri, pada hakikatnya orang tersebut kalau berbuat baik tetap diberi pahala, kalau berbuat maksiat tetap diberi siksa. Tetap begitu. Kenapa? Ajaran ini adalah rahmatan lil alamin. Sekaligus ajaran yang sekarang kita baca itu. Jadi perbuatan baik maupun perbuatan buruk, walaupun tidak memastikan surga dan neraka seseorang, perbuatan itu nggak menentukan, nggak memastikan surga dan nerakanya seseorang. Yang memastikan surga dan nerakanya seseorang pada hakikatnya adalah fadl dari Allah, anugerah Allah, dan adlun minallah, keadilan dari Allah. Jadi nggak terkait korelasi maksimal 100% dengan perbuatan manusia, enggak. Nah, diajarkan pada episode ini perbuatan manusia yang ada dua macam itu merupakan pertanda, merupakan tanda. Berbuat baik tandanya orang itu akan masuk surga nanti kelak di kemudian hari. Berbuat jelek, perbuatan jelek pertanda orang itu di kemudian hari akan masuk neraka, akan disiksa di neraka. Pertanda. Kita lanjut uraiannya. Manusia, cobalah kita lihat dalam contoh yang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata manusia itu hampir semuanya itu bahagianya cukup dengan tanda. Atau dibalik, hampir semua manusia, hampir semua orang itu cukup berbahagia padahal baru hanya mendapat tanda. Sudah cukup bahagia. Makanya manusia dalam ajaran agama ini, perbuatan baik bertanda akan dapat surga nanti di yaumil akhir. Itu yang gak usah dibantah. Lah kok tanda bagaimana toh? Iya, memang manusia itu bahagia dengan tanda. Manusia susah atau bahagia banyak dikaitkan hanya dengan tanda, tidak lebih. Dengan tanda tertentu dia menjadi susah gelisah, dengan tanda tertentu sebaliknya dia akan menjadi bahagia dan gembira. Coba tengok, ada orang itu menanam padi. Menanam padi, tujuannya apa? Kan bisa makan, minum, kecukupan, sandang, pangan, papan. Menanam padi, kelihatan bagus, tumbuhnya sudah bahagia orangnya. Padahal tujuannya kan bukan padi yang hidup tumbuh dengan bagus itu. Tujuannya adalah nanti panen. Lah panen, ketika panen senang sekali karena panenannya banyak sekali. Coba perhatikan dengan akal pikiran sederhana. Walaupun sederhana ini paham ini kita ini. Apa tujuannya orang itu terus panenan itu? Kan bukan. Tujuannya kan panenan itu akan jadi uang untuk membayar SPP anak-anak, untuk membayar biaya sehariah pondoknya anak-anak, biaya kuliahnya anak-anak, membayar listrik, membayar pulsa. Banyak sekali. Dan bukan panenan berupa gabah itu merupakan tujuan. Berarti panenan gabah itu hanya tanda. Tanda nanti dapat uang banyak setelah menjual panenannya. Tanda nanti bisa mendapatkan nasi kalau gabahnya diseleb.
bisa mendapat nasi dengan murah modalnya karena gabahnya gabah milik sendiri. Itu tanda itu. Coba berikutnya, setelah menjadi uang, bahagia sekali. Panenannya ini dapat 15 juta. Biasanya satu kali panenan itu hanya dapat 11 juta, 10 juta. Ini panen kali ini dapat 15 juta. Bahagia sekali. Apa dikira tujuannya menanam padi itu adalah uang? Ya tidak dong. Hidup itu tidak uang itu. Uang itu ya untuk beli makanan, untuk beli sandangan, untuk mengurusi papan, sandang, pangan, papan. Dan juga untuk pendidikannya anak-anak, dan juga untuk beraktualisasi di tengah-tengah masyarakat, untuk ikut-ikut organisasi, ikut-ikut kehidupan di desa, bermasyarakat bersama tetangga. Kan itu baru bahagia. Tujuannya bahagia itu bukan uang itu. Tapi dengan uang yang banyak dari hasil panenan yang dijual, orang ternyata sudah bahagia. Berarti bahagia itu antara lain cukup dengan tanda. Cukup dengan tanda orang itu sudah bahagia. Banyak lagi nanti. Banyak long belum mendapatkan apa yang dituju sudah bahagia itu banyak sekali. Ada orang ingin menjadi pegawai negeri, terus menjadi pegawai atau P3K. Apa yang dituju itu orang menjadi P3K? Ya bukan. Tujuannya nanti dapat uang untuk menghidupi istri, anak cucu, dan semuanya untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat butuh biaya. Kan begitu. Lah, kok ternyata belum dapat apa yang dituju. Orangnya itu mendapat pengumuman ternyata salah satu lowongan P3K yang dibutuhkan adalah sesuai dengan ijazahnya. Misalnya ijazahnya adalah ijazah sarjana S2 pendidikan agama. Mau warem, bahagia dia, wah ini ada lowongan. Itu baru ada lowongan, belum tentu lulus. Masuklah dia daftar calon P3K, seleksi P3K. Dia karena linier S2, dia diterima sebagai calon P3K. Yang dibutuhkan di situ minimal harus S2 dan jurusannya harus pendidikan agama. Misalnya umpamanya pendidikan agama itu ada, saya itu ya nggak tahu. Yang jelas orangnya masuk, bisa masuk loh. Sudah bahagia sekali dia. Ikutlah dia tes, lulus dia. Lulus tahap pertama. Setelah tahap pertama kan ada tahap interview misalnya. Tahap pertama, tahap tes tertulis ini sudah senangnya, bukan main lulus itu. Itu baru pertanda ikut di tahap berikutnya. Orang, hampir semuanya orang. Banyak cukup hanya dengan tanda sudah bahagia. Dengan demikian, konsep ilmu tauhid yang mengatakan perbuatan manusia itu merupakan pertanda bagi orangnya, pertanda nasib di kemudian hari bagaimana. Kalau orang itu banyak berbuat baik, maka pertanda orang itu akan mendapat pahala surga di kemudian hari. Kalau orang itu banyak berbuat jelek, berbuat maksiat maksud saya, maka orang itu pertanda di hari kemudian akan mendapat siksa neraka. Kalau diterangkan masalah pertanda seperti ini, ya nggak usah menyepelekan konsep ini. Konsep ini bagus sekali. Kalau dipikir-pikir banyak, bahkan hampir semua orang, banyak yang cukup dengan tanda saja sudah bahagia. Nah, kita lanjut. Yakhluquha Allahu Ta'ala fi ibadihi liddilalati atau liddalalati ala ma aradahu lahum fil akhirati.
dijadikanlah oleh Allah tanda-tanda tersebut bagi hamba untuk menunjukkan apa yang akan dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba tersebut nanti di akhirat. Jadi kalau orang itu banyak punya tanda perbuatan baik, itu nanti insya Allah dikehendaki oleh Allah masuk surga. Tandanya begitu. Fakullu abdin muyassarun bifi'lihi ta'ala lima khuliqalah. Masing-masing hamba akan dimudahkan oleh takdir Allah, oleh perbuatan Allah, dimudahkan menuju takdir Allah yang diciptakan untuk hamba tersebut. Jadi dengan takdir Allah, masing-masing hamba ini akan dimudahkan menuju apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk hamba tersebut. Ini konsep ini simpel, namun pemahamannya akan berdampak positif, akan berfaedah positif, akan berfaedah yang besar sekali. Jadi orang itu, masing-masing hamba, ini diberi keberhasilan sendiri masing-masing itu. Dan itu sudah dipastikan oleh Allah keberhasilannya pada tahun berapa, selama durasi berapa, besarnya keberhasilannya berapa, bersama siapa, di tempat mana, di kota mana, di bidang apa, sudah ditakdirkan oleh Allah semua. Semua yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diiradah dan sudah dikudroh oleh Allah. Sudah. Itu keyakinan kita. Lah, masing-masing hamba akan dimudahkan kepada keberhasilan masing-masing. Ini yang perlu kita perhatikan adalah yang dimudahkan itu bukan keberhasilannya, artinya bukan keberhasilan didatangkan kepada orang itu, bukan begitu. Bukan rezeki didatangkan kepada orang itu. Kalau keberhasilan itu berupa rezeki uang misalnya, rezeki kekayaan. Bukan pula rezeki pangkat misalnya. Rezeki pangkat itu dimudahkan datang kepada orang itu, bukan. Tapi dibaliknya, dibalik. Orang akan dimudahkan dekat dengan keberhasilannya. Keberhasilan rezeki misalnya, rezeki harta. Berarti orang tersebut didekatkan oleh Allah menuju harta itu, menuju harta yang akan menjadi miliknya, menuju rezeki harta yang akan menjadi miliknya. Rezeki pangkat, bukan pangkat mendekati orang, tapi orang dimudahkan untuk menjadi dekat dengan pangkat yang akan diberikan Allah untuknya. Ini maknanya, atau bukan maknanya ya, konsekuensinya seharusnya kita ini waspada terus, muraqabah terus menerus waspada terhadap pemberian Allah kepada saya itu apa. Pemberian Allah kepada seorang hamba nanti per detik bisa berubah, apalagi per menit, apalagi per hari, apalagi dari minggu ke minggu berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya, pasti berubah terus. Lah, pada saat ini misalnya, kita ini dimudahkan untuk apa? Kita ini didekatkan kepada apa? Ambil apa itu? Saya ulangi, pada saat ini umpamanya, kita dimudahkan atau didekatkan kepada keberhasilan apa? Ambil keberhasilan apa itu? Kalau kita didekatkan kepada apa? Ambil itu. Ini namanya muraqabah. Jadi kita ini selalu
mewaspadai peparingi Allah, anugerah Allah kepada kita terus menerus. Karena anugerah ini datangnya nggak tahu sekarang atau besok atau sekarang hari ini misalnya. Berapa kali datangnya anugerah itu bisa berulang-ulang, malam atau siang nggak tentu. Kita terus akan berbuat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan terus. Kita akan terus melihat apa yang diberikan Allah di hadapan kita. Kita ini didekatkan kepada hadapan apa? Kita ini digampangkan menghadapi apa sekarang ini? Mendapat hadapan apa? Didekatkan kepada hadapan apa? Kalau hadapannya adalah sedekah, lakukanlah sedekah. Kalau hadapannya pada saat ini adalah sholat, lakukanlah sholat. Kalau hadapannya hari ini adalah birrul walidain, membantu orang tua, lakukanlah membantu orang tua. Hadapan ini terus berganti. Kalau hadapan kali ini kita ini dimudahkan untuk mendapat laba, keuntungan atau kesempatan job baru, job tambahan, ambil itu. Terus menerus begitu. Karena fakullu abdin muyassarun bi fi'lihi ta'ala lima khuliqala. Ini dasarnya hadis ini, ada hadisnya ini. Jadi masing-masing hamba dimudahkan oleh Allah kepada keberhasilan yang ditakdirkan untuk hamba tersebut. Ini sebuah seni kehidupan, ini sebuah keindahan. Jadi orang selalu bukan hanya menanti, selalu mewaspadai, menghayati, memahami. Ini saya diberikan hadapan apa? Ini saya dimudahkan untuk melakukan apa? Lakukan itu. Karena nanti kesempatan tidak datang dua kali, katanya bukan begitu. Itu loh, kesempatan apa yang kita didekatkan kepada kesempatan itu? Lah kesempatan itu ambillah. Semuanya sudah ditakdirkan. Semuanya itu tanpa campur tangan kita sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah. Itu baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Lah bedanya nanti karena kita adalah orang mukallaf, untuk hadapan itu kan ada dua. Kesempatan itu ada dua. Kalau kesempatannya adalah maksiat, ya jangan diambil, karena menurut syariat maksiat itu nggak boleh kita lakukan. Kalau kesempatan itu halal, bukan maksiat, ambil itu. Jangan sia-siakan itu. Baik kesempatan besar maupun kesempatan kecil sekalipun, ambil itu. Jangan remehkan itu, karena kesempatan tidak datang dua kali. Yang bijaksana, begitu ada kesempatan, ambil itu. Fa'in qila idza kana huwal khaliqu li af'alil ibadi lazima annahu huwal qa'imu wal qa'idu wal akilu wasyaribu ila ghairi dzalika minal mafasid. Qulna hadza minal jahli wal ghabawati li annal muttasifa bisyai'i huwa man qama bihi syai'u la man awjadahu. Ala taro annahu khaliqun lil bayadi was sawadi wa ghairihima qat'an wa ma'a dzalika la yattasifu bi annahu abyadu wala aswadu. Kalau ada orang yang membantah terkait keterangan di atas, keterangan yang tadi, bahwa bantahnya begini, bahwa Allah telah menciptakan artinya menentukan terjadinya perbuatan hamba, maka berarti pada hakikatnya
Yang berbuat itu ya Allah no. Gitu. Ini salah besar. Allah menentukan terjadinya berdiri, duduk, makan, minum, dan lain-lain yang perbuatan hamba. Ini menentukan terjadinya. Tidak bisa dikatakan pada hakikatnya yang melakukan berarti ya Allah no. Loh, yang menentukan, yang mengendalikan terjadinya itu bukan si manusia. Yang mengendalikan terjadinya makan, minum, berdiri, duduk adalah Allah. Mestinya yang disebut makan, minum, ya Gusti Allah sendiri no. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin, minal jahli wal ghabawati. Itu adalah bodoh dan tolol. Ya tidak no. Ya tidak no. Jadi dalam tauhid ini agak bisa menjadi mudah dengan dibantu kita. Cobalah kita bedakan dua kata. Mencipta dan berbuat. Yang berbuat dan yang menciptakan. Allah itu yang menciptakan. Lah yang berbuat itu manusianya. Yang menciptakan Allah hakikatnya. Lah yang berbuat hakikatnya ya manusianya, orangnya, makhluknya. Nah, itu akan mudah kita nanti memahami ketauhidan itu. Akan agak mudah ini. Contohnya orang yang sholat berarti yang berbuat sholat adalah orang tersebut. Pada hakikatnya yang menciptakan orang itu sholat adalah Allah. Nanti akan mudah dengan dua kata yang kita gunakan tadi. Yang menciptakan adalah Allah, yang berbuat adalah manusia. Pahala diberikan kepada yang berbuat. Siksa juga diberikan kepada yang berbuat. Kalau perbuatannya maksiat kan disiksa. Jadi pahala dan siksa tidak diberikan kepada yang menciptakan. Nah gitu. Jadi menjadi agak masuk akal. Agak lumayan masuk akal. Tapi sebetulnya dianggap masuk akal penuh ya nggak apa-apa. Karena intinya itu rahmatnya alamin. Agama itu jangan dipikir sulit-sulit. Karena intinya rahmatan alamin. Menunjukkan sifat belas kasih Allah kepada kita. Dengan kepada kita umat manusia. Dengan memberikan aturan-aturan hidup yang menjadi kebaikan bagi semuanya. Itu namanya agama itu. Kemudian dilanjutkan ala taro, dilanjutkan. Ya tentu saja zat yang menciptakan tidak bisa disifati dengan perbuatan atau sifat yang diciptakan. Contohnya menciptakan Allah yang menciptakan hitam. Ya nggak bisa disebut Allah bersifat hitam. Nanti Allah juga menciptakan putih. Allah bersifat putih. Ya tidak no. Allah pencipta sifat putihnya hamba. Sifat hitamnya hamba. Sifat hitamnya benda. Sifat putihnya benda. Itu yang menciptakan Allah. Yang putih maupun hitam ya bendanya. Yang menciptakan sifat putih maupun sifat hitam adalah Allah. Begitu. Wadiddul wahdaniyati huwa at-ta'addudu fi syai'in mimma dzukira. Kebalikan dari sifat wahdaniyah adalah sifat ta'addud, sifat berjumlah. Jadi mustahil bagi Allah berjumlah. Berjumlah artinya tidak sendiri. Artinya bisa dibagi. Itu tidak. Allah tidak terbagi. Allah sendiri. Maha sendiri. Terbagi itu tersusun. Jadi Allah tidak tersusun. Dan Allah maha sendiri. Itu namanya sifat mustahil Allah at-ta'addud. Berbilang atau berjumlah.
Jadi Allah tidak masuk akal kalau berjumlah. Saya ulangi sedikit bahwa alam kebanyakan alam semesta, di tengah-tengah alam semesta ini para hamba perbuatannya itu merupakan tanda. Tanda kalau berbuat baik, tanda akan besok orang itu masuk surga. Kalau perbuatannya jelek-jelek, tanda orang itu besok akan dimasukkan neraka. Itu tanda. Lah tanda ini terkait dengan kebanyakan gejala di alam semesta ini. Ternyata umat manusia sangat terpengaruh sedih dan gembiranya oleh hanya tanda. Oleh tanda saja sudah menjadi sedih, oleh tanda saja sudah menjadi gembira, menjadi bahagia. Maka adanya perbuatan baik sebagai tanda ini, konsep ini seharusnya membuat kita bahagia dan membuat konsep ini tidak remeh. Konsep ini besar artinya untuk manusia. Karena manusia menjadi merasa dirahmati, menjadi merasa diberi kebahagiaan dengan tanda, dengan datangnya tanda itu sudah bahagia. Itu hampir semua manusia ya begitu itu. Demikian, semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walhamdulillahi rabbil alamin.